Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ini sesuai dengan jadwalnya jam 16.00. Saya settingnya tadinya jam 16 memang gitu ya. Cuman ya, pemberitahuan supaya siap-siap sudah mati gitu tadi. Atau apa tadi ya. Baik, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya. Saya baru pertama ini ngajar di Sakyakirti. Ya. Iya, Pak. Ini semester 4 ya? Iya, Pak. Sehingga baru tadi namanya tadi siang juga saya dihubungi oleh Bu Lemi juga, dibilang ada tambahan satu lagi yang semester 6 katanya ada juga. Ya, jujur aja saya mendadak dapat info ini ya, sebelumnya saya nggak tahu saya benar ngajar di Sakyakirti apa enggak ya, tiba-tiba masuk dalam grup terus ada nama saya dalam jadwal gitu. Inilah apa insya Allah mata kuliah yang diberikan ke saya ini ya sesuatu yang memang sebenarnya saya belum pernah ngajarnya secara langsung ya, karena selama ini saya megang mata kuliah nggak ini. Cuman ini sesuatu yang sudah biasa saya kerjakan. Jadi sebelumnya kita hari ini introduction dulu lah, pengenalan dulu, garis besarnya apa. Baik ya, sebelumnya mungkin perkenalan saya sendiri namanya Muhammad Ihsan Jamba. S1 saya teknik elektro, ya alumni Unsri, ya, angkatan 86 dulu, elektronya. Sebetulnya saya ini aslinya bukan dosen, saya ini pensiunan Telkom. Jadi saya pensiun dari Telkom, terus ngisi waktu jadi dosen. Dan sekarang saya sebagai dosen non-PNS di Unsri, gitu ya. Alhamdulillah, selama saya kerja di Telkom, saya diubah oleh Telkom. Yang semula saya adalah orang listrik, orang elektro. Dalam perjalanan karir saya dijadikan orang komputer. Ya, dijadikan orang komputer. Tapi waktu saya disuruh sekolah S2, bukan ilmu komputer murni gitu. Jadi bukan tekniknya. Jadi saya lebih disuruh mengambil suatu program studi magister yang merupakan ilmu terapan. Jadi dulu saya S2-nya di Malaysia, di Universiti Teknologi Malaysia. Saya ngambil program studi IT Management, Information Technology Management. Nah, seperti saya katakan tadi, program studi itu dia tidak secara fokus belajar teknologi komputernya, tapi lebih kepada bagaimana menggunakan teknologi, khususnya teknologi IT, sebagai alat bantu dalam manajemen. Jadi, saya pulang sekolah dari Malaysia, kembali kerja di Telkom, justru setelah S2 IT, saya malah nggak kembali ke bagian IT kerjanya. Saya malah jadi orang marketing, orang bisnis gitu. Ya itu tadi, menerapkan ilmu IT sebagai tools, sebagai alat untuk proses-proses manajemen. Nah, kemudian ketika saya mau S3, ternyata riset saya itu membutuhkan pengetahuan tentang manajemen yang lebih mendalam. Ya, saya pikir daripada saya belajar sendiri nggak tentu arah, lebih baik saya kuliah lagi, maka saya kuliah MM juga. Ya, jadi saya S2-nya ada dua, satu MSc IT Management, yang kedua Magister Manajemen dalam bidang sumber daya manusia. Ya, ini email saya,
email resmi Unsri, ini jambak@unsri.ac.id, yang non-Unsri, mihsanjambak@gmail.com. Akan dicatat mungkin yang Gmail aja lah ya, untuk dipakai di Sakyakerti gitu. Ya, ini nomor HP saya, ada WhatsApp-nya juga, sudah masuk dalam grup kita. Nah, bidang ilmu saya, bidang keahlian saya adalah sistem informasi, ya seperti tadi. IT manajemen itu adalah sistem informasi, ya. Bagaimana kita menggunakan teknologi informasi untuk menjadi alat bantu manajemen. Dan bidang kekhususan saya lagi adalah knowledge management, manajemen pengetahuan. Sementara yang agak sedikit teknikal, saya sangat senang dengan namanya data mining. Sekarang kita di era data science, ya. Walaupun ilmu data mining ini sangat teknikal, sangat informatika ya, bidang ilmu informatika sebetulnya, tapi saya lebih kepada penerapannya. Kalau kita terapkan ke dalam bisnis, maka orang sistem informasi juga bisa bergabung. Jadi sekarang saya banyak membimbing mahasiswa di jurusan SI di Unsri, misalnya inskripsi tentang bagaimana misalnya ada sebuah apotek, ya, apotek, dia mau nyusun tata letak obat. Nah, karena nyari obat itu kadang-kadang susah saking banyaknya. Maka dia ingin mengelompokkan. Maka data transaksi jual beli obat kita olah dengan algoritma data mining, dilakukan clustering, pengelompokan. Jadi dapatlah tata letak obat, mana obat yang paling sering laku taruh depan, yang jarang-jarang laku agak di belakang, yang paling jarang laku taruh paling belakang sekali, misalnya nyusunnya gitu. Itu ya, mungkin gambaran lah, bayang-bayangan kalau mau bikin skripsi gitu ya. Atau selain clustering, barangkali kita melakukan klasifikasi ya, pengelompokan juga tapi pakai label gitu ya, macam-macam ya. Kalau mau lihat riset-riset saya, silakan buka di Google Scholar ya, bukan Google tapi Google Scholar ya. Itu ketik aja nama saya, ya akan muncul apa saja paper-paper penelitian yang sudah pernah saya lakukan ya. Alamat lengkapnya seperti ini ya. Google Scholar gitu ya. Oke. Ini tadi pengalaman kerja saya sudah saya ceritakan. Ya, dulu saya kerja di Telkom. Kalau tadi balik ke depan, foto saya tadi, saya nggak punya foto pakai toga Unsri ya. Saya nggak punya foto toga S1 saya gitu. Karena saya S1 nggak pernah wisuda. Gitu. Karena dulu saya ikatan dinas di Telkom, saya dapat beasiswa ikatan dinas. Jadi begitu hari ini sidang sarjana, minggu depan sudah harus masuk pendidikan gitu. Jadi nggak sempat wisuda saya. Nah, jadi saya masuk kerja di Telkom, awalnya sebagai orang listrik, ya, karena saya elektro. Kemudian dalam perjalanan saya dikonversi ya, saya diubah dari orang teknik jadi orang IT, pernah jadi orang database, pernah jadi orang komunikasi data. Kebetulan waktu itu saya lama di Surabaya, tiba-tiba mutasi ke Palembang. Alhamdulillah pulang kampung. 8 tahun di Surabaya, terus tiba-tiba balik ke Palembang. Kemudian setelah dari Palembang, perjalanan saya masih jauh. Ya. Nah, ke Medan, ya. Kemudian di Batam, balik Palembang lagi. Ya. Ini ketika saya ke Medan ini, ke Batam, dan di Palembang yang berikutnya, yang kedua itu, sudah bukan orang IT lagi, saya sudah orang bisnis. Ya, sudah masuk jadi orang marketing saya. Itu tadi ini setelah pulang dari S2 di Malaysia itu, ya saya seperti saya katakan saya program studinya adalah IT management. Jadi saya belajar teknologi informasi untuk menjadi alat bantu dalam proses manajemen. Ya, saya jadi orang sales, manajer marketing, kemudian manajer bisnis performance, ya.
Yang untungnya itu tadi, saat saya menjadi manajer bisnis performance misalnya, perlu mengolah-ngolah data, ya, data bisnis, data-data kinerja perusahaan, itu semua pakai komputer. Ya, jadi kita orang sistem informasi itu sebenarnya adalah ilmu yang paling mudah untuk diterapkan dalam dunia kerja. Beda sama orang-orang informatika, ya, orang-orang teknik informatika itu agak belibet kalau dia mau kerja, karena dia harus cari kerja bidang komputer yang benar-benar komputer gitu loh. Ini Mbak Nova kerja di mana? Di asrama haji, Pak, sama dengan Tri, satu kantor, satu ruangan. Oh gitu, di bagian apa? Resepsionis, Pak. Resepsionis, Pak. Nah, itu kan kalau orang sistem informasi itu bisa menerapkan ilmunya dengan mudah untuk kerjaan apapun. Itu tadi saya bilang, sebenarnya kita tuh belajar teknologi untuk diterapkan dalam proses manajemen, karena manajemen itu ada di mana-mana. Manajemen itu nggak mesti hanya menjadi pejabat, tidak. Karena intinya dalam pekerjaan kita sehari-hari, manajemen itu ada planning, ada organizing, ada leading, ada controlling. Nah, bagaimana memastikan kualitas kerja kita berbasis komputer? Ya, bagaimana membuat laporan jadi lebih mudah ya, dengan komputer, sistem informasi semua. Ya, jadi sebenarnya beruntunglah kita sebagai orang sistem informasi gitu. Karena kalau jadi orang informatika, kita belajar algoritma, belajar coding, belajar apa itu mau cari kerjanya harus betul-betul yang komputer betul gitu loh. Ya. Ini saya sedikit cerita pengalaman hidup saya. Kemudian terakhir saya mutasi ke Jakarta, ke kantor pusat, ya saya sampai dengan akhir tahun 2011. Kemudian saya mengajukan diri untuk pensiun, ya. Jadi saya pensiun dini. Saya pensiun dini dari Telkom. Saya pensiun dini di umur 44 saya pensiun. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Ya. Sekarang saya boleh katakan ya sudah cukup lama lah jadi dosen, ya. Tapi dengan pengalaman pernah di operasional dalam dunia kerja, ya insya Allah beberapa materi itu bisa saya sampaikan nggak sekedar teoritis, tapi memang pernah saya lakoni sebagai pelakunya gitu ya. Ya, untuk dosen sendiri saya sebenarnya dulu dosen LB sebelum saya pensiun ya di Unsri ya, di program studi Teknik Telekomunikasi dan Informasi jurusan Teknik Elektro ya. Saya juga ikut membidani lahirnya prodi telekomunikasi di sana ya. Tapi itulah hanya karena saya alumni Teknik Elektro jadi membantu saja sifatnya. Ya, tapi bidang ilmu saya sebetulnya adalah saya orang komputer, sehingga sejak tahun 2013 akhir sampai sekarang, saya statusnya dosen tetap non-PNS di Fasilkom Unsri. Itu sedikit pengenalan diri saya. Oke, ya, mudah-mudahan bisa jadi pengantar untuk mulai kita belajar hari ini. Kata Remi harus namanya capture saya itu disimpan dulu ya untuk laporan ngajar katanya. Iya, Pak. Harap gitu. Tadi keluar jadwal pengumuman baru katanya selang-seling ya, masuk online sama masuk offline gitu. Berapa kali? Iya. Kalau masuk offline, Mbak Nova pulang kerja gimana? Jam berapa sampai di Sakyakirti? Sampai jam 4 lewat kadang, Pak. Soalnya dari tempat kantor jam lewat 10, Pak. Wah, ya. Dan menyesuaikan. Oke, kita masuk ke materi pertama hari ini.
yang sifatnya baru pengantar saja. Kita bicara dua hal tentang materi kuliah hari ini, ya. Yaitu tujuan belajar kita hari ini, bisa banyak-banyak dulu. Intinya, kita tahu mengapa kita harus memahami ITSM, dan ITSM itu apa sih sebenarnya. Ya. Oke, jadi bahan kuliah untuk slide-nya itu saya buat bilingual, ya. Saya ini jujur aja agak kagok kalau pakai bahan berbahasa Indonesia, ya. Nah, jadi saya membiasakan, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya paksa, ya, tanda kutip saya paksa untuk menggunakan bahasa Inggris. Ya, walaupun saya sadari tidak semua orang lancar, ya, walaupun kadang-kadang slide-nya bahasa Inggris, tapi saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Ya, di Fasilkom Unsri itu ada kelas bilingual, tapi kenyataannya kalau dikasih bahasa Inggris semua, ngajarnya pakai bahasa Inggris, ujiannya bahasa Inggris, ya bingung juga mahasiswanya. Satu bingung baca soalnya, dua bingung jawabnya habis itu kan. Double jadi bingungnya. Nah, jadi di sini saya coba bikin slide-nya itu bilingual, double, ya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Nah, kalau diterjemahkan jadi bahasa Indonesia kadang-kadang aneh, ada istilah-istilah dalam IT itu yang nggak pas kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lebih suka pakai bahasa Inggris biasanya. Tapi nggak apa-apa lah, ini sudah saya terjemahkan, mudah-mudahan terjemahannya bagus gitu. Oke, jadi untuk kuliah pertama ini saya cuma minta dua yang kalian pahami, yaitu mengapa kita harus mengerti IT Service Management, ya, ITSM, dan binatang apa sih ITSM itu? Nah, wujudnya seperti apa? Oke, ya. Jadi yang pertama kita mulai dengan why. Mengapa kita harus memahami ITSM? Ya. Oke. Jadi kenyataannya sekarang, ya, kita harus sadar, sepenuh-penuhnya sadar bahwa teknologi, khususnya teknologi IT sekarang ini berada di garda terdepan dalam bisnis modern. Kadang-kadang orang mengatakan IT itu adalah internet. Oke lah, minimal itu, ya. Kan Bill Gates, ya, bosnya Microsoft, itu bilang kalau bisnis Anda nggak ada di internet, itu sama aja Anda tidak berbisnis. Iya. Nah itu, kalau dulu barangkali orang bilang belum tentu, nggak pasti, nggak bisa, nggak harus internet, gitu, ya. Tapi begitu tiba-tiba datang COVID, satu-satunya yang bisa jalan adalah bisnis yang berbasis internet. Kalau enggak, yang lain tiarap semua. Ya, kita nih di Indonesia barangkali agak, yalah, pemerintah kita karena mungkin nggak mampu kali, ya, ngurusin dengan baik, ya, ngurusin rakyatnya. Walhasil suka tidak suka bisnis-bisnis konvensional tetap harus dibuka. Kalau enggak, rakyat nggak makan karena pemerintah nggak sanggup kasih makan. Iya. Ya. Kalau di Italia, ya, yang benar-benar ngalamin lockdown, di Cina, ya, di kota Wuhan, tempat kota asalnya virus COVID itu sendiri, lockdown-nya betul-betul lockdown, kayak kota mati gitu. Orang dalam rumah semua nggak keluar-keluar. Siapa yang ngasih makan? Ya negara. Negara kita nggak sanggup. Ya, negara kita nggak sanggup. Alhasil apa? Ya, sempat jadi anekdot kan, masjid ditutup tapi mall dibuka. Iya. Ya, masjid ditutup tapi pasar dibuka. Ya masalahnya
Kalau pasar ditutup, itu yang jual-jual sayur itu siapa yang ngasih makannya gitu loh. Apa yang akan ini? Ya walhasil ya itulah, mau nggak mau bisnisnya tetap harus dijalankan. Mau ya barangkali hanya mal-mal yang punya modal kuat yang masih sempat bertahan. Itu pun nggak lama. Walhasil tetap aja pemerintah menyarankan mal dibuka dengan dalih new normal. Ya, sebenarnya bukan new normal. Pemerintah bilang siapa yang kuat itu yang sehat, yang mati-matilah tinggal kubur gitu. Gampangnya kan gitu. Iya. Nah, jadi tidak bisa bisnis itu yang sampai nggak buka toko. Kenapa? Karena kita belum punya infrastruktur teknologi IT yang bagus. Ya. Sekolah, oke. Sekolah-sekolah yang, mohon maaf, level-level atas gitu, iya memang mampu dia sekolah online. Iya. Yang di dusun-dusun, Iya. apa seluruh murid itu punya HP. ya, kalaupun ada HP bapaknya barangkali. Iya, Nah, bapaknya benar. itu nak begawe. Heeh. Anaknya 5, berebut kok nak ke sekolah galau. Ya ujung-ujungnya kan memang teknologi internet kita itu selama ini hanya untuk golongan tertentu. Belum merata kemana-mana. Nah, sekarang sadar kita secara tidak langsung menyadari bahwa memang IT itu sekarang harusnya inilah platform bisnis modern, platform kehidupan modern kita yang nggak bisa ditolak. Saya sendiri orang, artinya alumni Fakultas Teknik. Begitu anak saya mau kuliah, mau masuk teknik, jangan saya bilang. Ya. Kenapa, Pak? Ya, mau kerja apa lagi kalau masih jadi orang teknik? Jadi orang elektro, orang teknik mesin, orang teknik kimia. Masih mau kerja di pabrik pusri gitu, jadi pegawai. Ya kalau di pusing itu sebagai orang komputernya, barangkali nggak ada masalah. Berapa banyak lagi bisnis-bisnis sekarang, teknologi sekarang yang masih mempertahankan teknologi konvensional. Jadi harus kita sadari sekarang ini semuanya berbasis IT. Yeah. Ya, jadi kata kuncinya adalah IT adalah elemen inti kehidupan kita sehari-hari sekarang. Bukan hanya organisasi. Kalau ngomong teori tentang ITSM ini, dulu kita ngomong manajemen berbasis organisasi ya. Sekarang kenyataannya bukan lagi organisasi, tapi betul-betul kehidupan masyarakat kita itu semuanya dikendalikan oleh elemen yang paling esensial, yaitu teknologi IT. Jadi kata kuncinya adalah kita menyadari IT itu sudah ada di mana-mana. IT menjadi inti dari segala kunci operasional kehidupan kita sehari-hari. Bisnis tanpa IT tidak jalan. Kuliah, sekolah, education, ya, pendidikan tanpa IT sekarang nggak jalan. Apa lagi coba? Kerja juga dari... Ya kerja sudah nggak mungkin lagi. Walaupun kamu tadi bilang cerita kamu adalah apa tadi? Customer service ya? Resepsionis misalnya. Apa masih mungkin mencatat tamu pakai manual, pakai buku besar gitu? Ya kan sudah nggak begitu lagi kenyataannya gitu ya. Ya. Dulu orang ngakunya kerja di bagian keuangan. Ya. Orang keuangan. Ya. Duit, aktiva, pasiva. Apa masih maunya pakai buku sekarang? Enggak, sudah. Jadi hal yang pertama yang saya ingin tekankan betul bahwa IT menjadi elemen inti dari semua aspek kehidupan kita sehari-hari sekarang.
Nah, lanjutannya adalah karena IT itu adalah elemen inti, maka apa yang diberikan oleh IT itu akan sangat menentukan kepada kehidupan kita itu sendiri. Jadi apa yang bisa diberikan oleh IT, apa yang bisa dilayani oleh IT, itu menjadi sesuatu yang penting juga. Misal, kamu punya komputer dalam ukuran yang lebih kecil. Apa komputer dalam ukuran yang kecil? Not Bukan ukuran fisiknya, tapi fungsinya. fungsinya. Kalkulator. Hah? Iya Kalkulator benar. itu komputer loh. Iya benar. Tapi dia hanya bisa melayani kita untuk tambah kurang kali bagi. Nah, sekarang kalkulator saja, kalau kalkulator yang biasa, yang kata uang kalkulator jualan sayur, untuk jual cabai, cuma tambah kurang kali bagi itu, biasanya besar kalkulator itu kan. Itu tentunya beda dengan kalkulator yang saintifik, yang ada kosinus, ada sinus, ada tangen, ada integral, ada diferensial, ada kuadrat, ada pangkat. Itu baru ngomong kalkulator lah ya. Punya laptop, cuman pajak untuk ngetik Word baik. Berarti servisnya cuman untuk ngetik. Nah, tentunya beda dengan punya laptop yang bisa difungsikan untuk macam-macam. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah fungsionalitas dari si komputer itulah servis. Ya. Nah, ini yang kita akan bahas tentang ITSM, ya. IT Service Management. Bagaimana IT yang sudah menjadi garda terdepan dalam bisnis modern, dalam kehidupan modern sekarang, itu bisa kita manajemen, bisa kita kelola layanannya. Tujuannya untuk apa? Ya, supaya penggunaan si komputer itu sendiri, penggunaan IT itu sendiri optimal tentunya. Saya selalu ngasih contoh kalau saya bicara hal ini, mahasiswa itu kadang-kadang, ya terutama mahasiswa yang belum begawe lah. Kalau kamu yang lah begawe ini ngerti caranya nyari duit. Ya? Iya, Pak. Yang budak-budak baru tamat SMA, yang kuliah itu kadang-kadang pakai ngerajuk pula. Nanda kuliah kalau tidak dibelikan iPhone 12. Kalau tidak belikan Samsung Galaxy S misalnya kan. HP nak yang mahalnya, dinjuk Xiaomi nanda. Apalagi Mito, tambah jauh dia. Nanda nian dia. Nah, HP-HP yang tidak jelas merek macam itu. Intinya pengen yang canggih. Nah, tapi balik lagi saya tanya ke mahasiswa, guna HP yang mahal 12 juta itu untuk apa? Kamu gunakan untuk apa? Kadang-kadang saya tunjukkan HP saya ini murah. Kau pacak WA, aku pacak WA. Kau pacak SMS, aku pacak SMS. Kau pacak WhatsApp, pacak telepon, pacak kan? Sama baik. Terus apa bedanya dengan yang harga 12 juta tadi? Kalau memang pacak nyari duit dewek, menikmati dewek, terserah lah. Tidak masalah. Ini ngandal ke duit uang tua, pakai ngerajuk nanda kuliah kalau tidak diberikan HP yang mahal. Ya? Iya, benar. Belum lagi laptop. Budak Fasilkom itu singgahnya nak laptop yang paling canggih. Minta yang prosesor i7. Ya? Yang RAM-nya minimal tidak kurang dari 8.
pakai i3 atau bahkan pakai yang Pentium Duo, wah, langsung alergi dia. Tapi ujung-ujungnya kan laptop canggih tadi cuma dipakai untuk ngetik. Microsoft Word baik dipakainya. HP yang canggih tadi ujung-ujungnya paling top dipakai ke TikTok. Iya. Apakah optimal penggunaan teknologinya? Enggak. Jadi di sini ada dua hal mengapa kita harus belajar ITSM ini, IT Service Management ini. Satu, yang paling mendasar karena dia adalah elemen utama, elemen kunci, elemen inti dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, teknologi adalah teknologi. Yang kita rasakan itu adalah manfaatnya atau service atau layanan dari teknologi itu. Nah, itu yang perlu kita optimalkan. Itu yang perlu kita dapat hasil yang terbaik. Supaya, nah ini tadi, kalau dipakai dalam bisnis, dia memberikan nilai atau value bisnis yang paling maksimum. Kalau wong nak pengadaan, beli barang, ditanya bos, bos minta duit, kita nak beli komputer. Pertanyaan bosnya, ngapo nak yang jenis itu nian, ngapo nak harga itu nian? Apa manfaatnya bagi perusahaan kita? Kira-kira kalau kita beli itu, nambah untung enggak kira-kira? Karena bisnis itu cuma dua. Kalau enggak ada nambah untung, ngurangin biaya. Penghematan. Jadi hadirnya teknologi di sana, tugasnya cuma dua. Menaikkan revenue, menambah keuntungan, pemasukan, atau mengurangi pengeluaran. Itu yang disebut dengan nilai bisnis atau business value dalam bahasa Inggris. Jadi inilah dua alasan yang paling mendasar mengapa kita harus belajar IT Service Management. Mengapa demikian? Karena kita bicara teknologi IT itu tidak sekedar ngomong teknologinya saja. Kita tidak ngomong hanya infrastrukturnya, ini kabelnya, ini servernya, ya, ini memorinya, ini RAM-nya, ya, ini hard disk-nya, oh ini layar sentuh. Itu yang pada umumnya adalah hardware. Yang namanya tadi value, business value tadi adalah dampak kehadiran teknologi itu pada bisnis kita seperti apa. Dampak atau manfaat atau impact, ya. Manfaat dari hadirnya teknologi tadi terhadap kehidupan kita seperti apa. Tentunya kalau kita melaksanakan kegiatan, kita melakukan sebuah proses, kita berharap prosesnya jadi sederhana, jadi mudah, jadi cepat, tidak belibet gitu loh. Jadi kalau kita punya layanan, kita pengen layanan itu mudah. Dengan kata lain, kita berharap hadirnya teknologi yang kita manajemeni layanan teknologinya itu membuat kehidupan kita apakah jadi lebih efisien, ya, apakah memenuhi standar, ya, atau lebih efektif. Dulu pernah dapat mata kuliah dasar manajemen kan? Mestinya iya, ya? Iya, Pak. Hah?
Saya kebetulan juga ngajar semester 1, mata kuliah dasar manajemen. Saya selalu mengatakan, manajemen hadir dalam organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama berusaha untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Supaya mencapai tujuan bersama itu efektif dan efisien, maka hadirlah yang namanya proses manajemen, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Nah, jadi kata kunci dari manajemen, apapun yang ada manajemen, ada istilah manajemen, itu adalah efektif dan efisien. Supaya mencapainya itu efektif, mencapainya efisien, memenuhi standar. Jadi dengan kata lain, sama baik, di sini ITSM, Information Technology Service Management, kita berharap proses layanan dari teknologi IT itu efektif, efisien, dan memenuhi syarat-syarat standarnya. Ini yang disebut dengan more efficient, standardized, and effective service delivery. Jadi, dengan ada ITSM, memfasilitasi. Di ITSM itu membantu kita, memungkinkan, ya, enabling itu memungkinkan, untuk menjadi lebih efisien, lebih terstandarisasi, tidak ada basing-basing, ada ketentuan-ketentuannya, dan lebih efektif dalam menyampaikan, ya, mendelivery layanannya. Nya itu adalah IT. Oke, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami ada 3 alasan mengapa kita harus paham ITSM. Kita balik dari slide yang sebelumnya. Alasan pertama adalah kenyataannya IT sudah menjadi elemen inti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang kedua, bahwa karena dia jadi elemen inti, maka dia harus dapat memberikan outcome, ya, better outcome. Memberikan hasil yang lebih baik dalam menggerakkan atau mendorong munculnya Nilai bisnis. nilai bisnis. Nilai bisnis itu kita terjemahkan bahasa umumnya adalah manfaat. Manfaat. Jadi biar HP murah, tapi manfaatnya sama dengan HP harga 12 juta, 15 juta gitu. Biar komputer cuman komputer yang biasa-biasa, tapi nilai manfaatnya itu memberi keuntungan terhadap bisnis misalnya. Itu yang dimaksud dengan nilai bisnis di sini, manfaat. Dan yang ketiga adalah secara manajemen menjadi lebih efisien, lebih terstandarisasi, dan lebih efektif dalam menyampaikan layanannya tadi. Oke. Sampai di sini cukup jelas? Ada yang nak ditanya dulu? Cukup, Pak. Oke. Nah, kalau sudah tahu why-nya, mengapa kita harus belajar ITSM, nah sekarang ITSM itu apa sih? What is ITSM? Ya, kalau saya ambil definisi, ya, definisi yang pertama ini ada di Wikipedia. Ini definisi yang paling umum. ITSM atau Information Technology Service Management atau bahasa Indonesia manajemen layanan teknologi, ya. Adalah suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen. Jadi kata lainnya adalah ITSM itu kita memikirkan bagaimana teknologi IT dapat memberikan layanannya itu
tapi dari perspektif pengguna. Bukan dari perspektif teknologinya. Apa contohnya? Contohnya itu macam ini. Ini ada laptop. Ada komputer misalnya. Maka, kalau dari perspektif teknologi, Wong akan menjelaskan laptop ini kemampuannya adalah sebagai berikut. Bahasanya macam itu. Tapi kalau bahasa ITSM, terbalik. Saya mau pakai laptop. Yang saya butuhkan adalah laptop yang bisa begini, begini, begini. Contoh tadi, misalnya di pekerjaan sehari-harinya Tris atau Mbak Nova. Butuh laptop? Butuh. Butuh. Kalau pacak berkendak, pengen laptop yang macam mana? Ya, Untuk kebutuhan gawe tadi. Hah? yang canggih, Pak. Yang baterai tahan lama, Pak. Nah, ya. Apa namanya? Jawaban Mbak Nova tadi yang saya suka. Itu baterai yang tahan lama. Ya. Sebab, Tris, kalau nak cari yang canggih, segala wong galak-galo. Ya. Segala wong galak-galo nak yang canggih tadi. Tapi masalahnya yang canggih itu kira-kira bakal maksimal nggak dipakai untuk pekerjaan kamu? Kalau menurut Tris sih maksimal, Pak. Tapi kalau biasanya sih kalau canggih, insya Allah baterainya insya Allah tahan lama. Yo. Menurut Tris. Ya, tapi kan nggak selalu. Ya, mungkin ada yang canggih, yang apa namanya prosesornya i7, RAM-nya sampai 16, tapi baterainya lah soak. Mohon maaf, bukan Bapak nak ngapo-ngapo ya. Kira-kira gawe jadi resepsionis memang butuh nih apa laptop yang canggih macam itu. Sebenarnya sih Tidak juga sih. Nah, inilah yang dimaksud dengan efektif, efisien, dan terstandarisasi. Kalau nyari yang bagus, ya galau-galau, orang pengen yang bagus, galau. Iya, Pak. Tapi konsekuensinya adalah perusahaan akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Ya kalau resepsionis lagi pakai laptop i7 misalnya, yang bagian keuangan, nah berapa lagi? Dia kan yang pasti lebih banyak menginputkan data kan? Iya. Dikira macam itu. Oh ternyata di resepsionis itu yang penting baterainya tahan lama. Supaya apa? Walaupun lampu mati, tetap bisa melayani. Kenapa? Karena dia di front line. Jangan sampai ada pelanggan datang, listrik mati, baterai habis. Pajak melayani. Ada bisnis tak terlaksana kan? Iya. Pelanggan kecewa. Jadi baterai yang tahan lama jauh lebih esensial ketimbang prosesor yang canggih atau memori yang besar. Nah ini yang tadi yang definisi pertama. Jadi kita melihat ITSM itu adalah filosofinya pada perspektif pelanggan, kebutuhan pengguna itu apa? Bukan dari sudut teknologinya. Kalau saya supplier komputer, kalau pajak,
segala unit di sebuah kantor itu beli yang paling mahal. Ngapa? Untungnya paling besar. Beli unit yang paling mahal, untungnya paling besar. Nah, logika saya begitu. Nah, kenapa seperti itu, Pak? Hah? Un- Ya saya akan Beli. ngomong, ini laptop canggih, ini prosesornya canggih, memorinya besar. Ya, padahal kenyataannya mereka nggak butuh yang canggih-canggih. Mereka yang butuh mana baterai yang paling tahan lama. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Perspektif konsumen. Jadi artinya memikirkan dari sudut pandang kebutuhan user. Nah, jadi ITSM itu selalu melihat dari apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Itu definisi yang paling umum ya, yang kalau nak dilihat yaitu dari Wikipedia ada. Yang kedua, kita bisa memahami ITSM sebagai proses. Adalah sebuah proses yang memastikan akan menghasilkan business value yang maksimum tadi. Business value yang maksimum. Nah, bagaimana caranya dia memaksimumkan? Yaitu dengan mengefisienkan. Apa yang dia efisienkan? 3. 1, efisiensi teknologinya sendiri. 2, efisiensi orang. Dan ketiga, efisiensi proses. Coba, kira-kira kalau di tempat pegawai, apa gawean yang masih manual? Yang tidak pakai komputer? Housekeeping, Pak. Yalah, boleh. Ya. Housekeeping, beres-beresin kamar gitu ya? Ya, benar, Pak. Nah, beres-beresin kamar. Oke. Mana nak jelaskannya ya? Kita berandai-andai, beda apa-apa lah ya. Kita berandai-andai. Ini sekarang masih manual. Begitu tamu check out, ya, maka housekeeping akan masuk ke kamar, buka. Tugas pertamanya adalah apa? Membersihkan. Belum, sebelum bersihkan. Biasanya apa dulu? Tugas cek pertama. inventaris ada yang hilang atau tidak. Oh, benar. Itu kan ya. Itu diceknya dulu. Tugas dia yang pertama itu housekeeping itu. Kalau ada yang hilang, cepat-cepat nggak tahu resepsionis tahan dulu. Tamunya suruh bayar ganti misalnya kan. Oh, ada vas yang pecah, ada anduk yang hilang, ya. Oke. Terus setelah itu membersihkan. Bersihkan itu dimulai dari nyapu, ya, ngepel, bersih kamar-kamar mandi, ya, atau mengganti spray. Itu udah beres, kalau udah siap, maka dia lapor lagi kalau kamar sudah dibersihkan, ya. Resepsionis siap menerima tamu untuk kamar tersebut lagi. Kamarnya ready untuk dijual. Sama ini begitu kan prosesnya kan? Iya. Nah, sekarang macam mana caranya itu dipermudah, diefisienkan. Sekarang proses dari housekeeping tadi memeriksa bahwa ada barang hilang atau tidak sampai kamar itu siap dijual lagi, siap dimasuki tamu baru, berapa lama? Sekitar 20 menit lebih, Pak. Kenyataannya di mana-mana penginapan selalu mengatakan jam check out jam 12, jam check in jam berapa? Kalau hotel, kita jam 4.
Tuh, kan biasanya kita tidak baca masuk hotel pagi kan, hitung sehari Iya. lagi biasanya kan. Nah, karena ada jam check out, ada jam check in. Nah, Mm-mm, jeda check-in. waktu selisih check out sama check in itu itulah waktu yang paling aman bagi penginapan untuk membereskan. Mm-mm. Kan kadang-kadang ada orang minta late check out. Jam 1 baru keluar. Kalau itu udah mepetnya misalnya dengan jam 2 tamu sudah harus masuk lagi yang baru misalnya. Nah sekarang bagaimana proses tadi jadi lebih efisien? Tuh, bagaimana memeriksa barang tidak ada yang hilang, Mm-mm. tidak ada yang rusak ketika tamu mau check out. Mm. Atau yang paling simple lah emang. Itu agak susah Bapak menjelaskannya karena mungkin agak sangat manual banget. Kembali ke kunci lah. Mm-mm. Ya. Balik ke kunci. Karena apa? Kadang-kadang kunci dikantongi dan balik ke jauh baru sadar kunci itu bawa. Ya. Macam mana caranya supaya jadi mudah? Belum belum kepikir. Hah? Biasanya jaminan kunci itu apa? Supaya kunci dibalikkan. Semacam penginapan ada yang nitip KTP ditinggalkan atau bayar duit jaminan. Misalnya 50.000, kakek kapan balik ke kunci, balik lagi duitnya. Deposit. Hah? Dia deposit. Deposit. Deposit awal, Pak. Ya. Nah, ini kan deposit. Mana kalau depositnya itu, tapi kan harus nunggu apa namanya, customer service-nya atau resepsionisnya mengatakan clear baru dibalik ke galau kan? Mm-mm. Nah, ada nggak cara yang lebih mudah supaya cepat wong tuh nak check out ada lama-lama nunggu, bawa kamar dak kate yang hilang, kate yang rusak, tapi si pelanggan itu dak ada marah nunggu lamonian. Saya pernah nginep di sebuah hotel ya, hotel di daerah gitu ya. Mm-mm. Nah, ya itu tadi pakai deposit 100.000 depositnya. Malah pakai dibalik memang. Cuman ya nak ngembek balik ke deposit itu petugas housekeeping itu cuma ada sikok, sementara yang check out mungkin ada 20 kamar. Nak diperiksa sikok-sikok kalau itu ketungguan. Nah, itu ujung-ujungnya apa? Kata pelanggan, sejak kayonian, kita lagi tertahan pulak, tadi sudah cepat jadi lambat. Ujung-ujungnya apa? Kepuasan pelanggan Berkurang. Nah, sekarang macam mana teknologi bisa memberikan jaminan efisiensi pekerjaan, bisnis proses kita, artinya kita tidak melanggar bisnis proses kita bahwa pemeriksaan tetap ada, jaminan bisa dikembalikan secara cepat. Nah, ini yang dimaksud dengan IT Service Management itu proses yang memastikan memberikan maksimum business value yang efisien. Ya. Sehingga dia bisa mengefisienkan penggunaan teknologinya. Sekarang, kalau wong nak check out, dia bilang, oke, saya mau check out. Kontak
housekeeping cek kamar, selesai. Hmm. Selesai cek kamar, Cek apa kamar. berikutnya? Kalau Apa, udah Pak? beres semua, kalau udah selesai, udah beres cek kamar kata yang rusak, kata yang hilang, apa yang Terus, Selesai lanjutnya? urusan Hah? cek untuk pembayaran kamar sudah lunas atau belum. Oke, habis itu Kunci kamar selesai. Kalau sudah, pulang. selamat jalan. Selamat jalan. kalau dia minta kwitansi, Kwitansi dikasih Pak. Standby Pak. Kwitansi. nah, Tinggal kwitansinya, dicap lunas. ditulis tangan. Kalau di asrama Sudah sudah di print Pak dari tamu sudah masuk kamar Pas cek. sudah Nah. langsung Oke, dicetak. ya, oke. Ya berarti sudah disiapkan dari awal. Tapi saya juga pernah ngalamin bahwa ternyata begitu selesai tadi periksa kamar segala macam oleh housekeeping, oke, baru dia nak buat kwitansi. Baru nak ngidup ke laptop atau komputernya. Habis baru print crank. Nah, sehingga penggunaan teknologinya itu tidak efektif. Yang lebih konyolnya lagi kadang-kadang yang tempat ngeprintnya tuh lain, petugasnya, kasirnya lain lagi. Hah? Ada nggak Ajum itu? Hah? Ada sih, ada Pak. Nah, apalah gawe, nah ada wong dua nih yang. Jadi tadi ngantri untuk ngeprint kwitansi, nak ngelapor untuk nak check out, kan? Lagi tempat bayarnya kasir ngantri lagi, 2 kali ngantri. Padahal udah pakai komputer loh. Jadi tidak efisien penggunaan teknologinya, tidak efisien penggunaan orang, juga tidak efisien bisnis prosesnya. Inilah tugas ITSM itu. Ya, dia akan mengefisienkan siklus layanan. Oke, di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi dengan kata lain, saya dikatakan bahwa ITSM itu kebalikan dari manajemen teknologi informasi. Kita ada mata kuliah manajemen teknologi informasi, kan? Kalau itu, yang dikelola itu teknologinya. Kalau ITSM ini, kita tidak ngebahas teknologinya. Yang harus kita kelola justru service atau layanan yang dihasilkan dari teknologi itu. Contoh yang tidak menerapkan ITSM. Kalau sekarang barangkali sudah tidak terlalu banyak masalah sekarang, tapi dulu awal-awal bermasalah. Apa itu? IKTP. Ya. Dulu waktu belum pakai IKTP masih manual, ya. Datang Pak Lurah, aku nak buat KTP atau KTP hilang. Ya. Ayo, mana foto kau? Isi formulir. Kapan jadi Pak Lurah? Cak 3 hari lah. Kalau Pak Camat ngadu, tekan aja. Selesai 3 hari. Hah? Iya, Pak. Nah, sekarang nak buat IKTP, datang ke kelurahan. Tak baca muat hari ini. Apa? Tukang fotonya bininya beranak. Orang lain tak baca. Tak kata orang lain yang baca. Cuma dia. Cuma dia tu lah. Nah, kapan dia datang? Entah, tak tahu.
Jadi kan heran rasanya tuh. Iya benar, Pak. Hadirnya teknologi bukannya mempermudah, kok malah nyusahin. Kita sibuk kepada fotonya, foto digital. Sibuk di situ kan? Tanda tangannya tanda tangan digital. Kita sibuk di teknologinya, tapi manfaatnya apa? Oke lah, Pak Yula, sekarang lah jadi IKTP, cepat. Berapa cepatnya? 3 bulan ya? Kalau dulu kan 2 tahun belum tentu sudah dulu. Ayolah sekarang jadi 2 bulan atau sebulan, payu sebulan jadi. Sudah punya IKTP, punya. Gunanya untuk Sudah, apa? Pak. Gunanya untuk apa? Identitas. Ya bukan. Apa bedanya KTP yang lama yang tidak ada pakai chip itu? Bedanya kalau KTP baik, Pak. Kalau ada E-nya, Pak. Lah ya sekarang barang tuh ada dalam dompet kita. Gunanya apa? Barang tuh ditempel kemana? Cekit kemana? Itu bunyinya tuh kan kapan ditempel ke? Hah? Coba kamu datang ke kantor BPJS, nak daftar BPJS, isi formulir, masih nulis tangan. Benar. Datang ke kelurahan, datang ke puskesmas, isi formulir. Datang ke kantor Pemda sana. Ada urusan sama kantor Pemda. Nak buat keterangan apa? Punya anak lahir, nak buat apa namanya? Akte kelahiran, masih ngisi formulir. Terus yang datang elektronik itu kemana? Benar, Pak. Ya inilah tadi, karena kita sibuk pada aspek teknologinya saja. Aspek teknologinya saja. Bukan fokus kita pada aspek layanan dari teknologi itu. Jadi ITSM itu harus berfokus pada proses. Sekarang bayangkan. Dulu sebelum ada Gojek, kalau kita naik ojek, alangkah susahnya nak nyari ojek. Kalau dulu kita pengen jajan, sebelum ada GoFood, belum ada GrabFood, pokoknya nak metu rumah baru pacak belanja makanan. Kalau hujan, ya sudah, tunggulah. Tunggu reda, baru baca pejajan. Nah sekarang, aplikasi seperti Gojek, Grab itu adalah aplikasi yang dibuat dengan cara pandang ITSM. Untuk mempermudah. Dia fokus pada proses layanannya. Oke, sekarang kebutuhan pelanggan itu apa? Pelanggan pokoknya kalau pengen jajan. Nak tengah dalu ada. Iya. Caranya pencet, bayar, selesai. Masalah, kalau bahasa saya nih, masalah saya itu bukan masalah duit, bukan. Masalah nak metunya itu males. Iya. Bukan anda berjajan tengah dalu, pengen kalah. Tapi yang males itu metunya itu. Takut betul jajan. Jadi kita jadi mudah proses kita nak mesen barang gampang, ya Tokopedia, Lazada, Shopee. Itu adalah aplikasi-aplikasi dibuat dengan cara pandang filosofinya itu filosofi ITSM. Sekarang coba di antara Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak. Jadi ID lah, ada 5 kok. Ya. Menurut Tris, mana yang kamu paling suka? Pakai yang mana? Shopee paling sering, Pak. Ngapa? Ngapa tidak Tokopedia, ngapa tidak Bukalapak, ngapa tidak Lazada misalnya?
Kalau untuk Bukalapak dan JDID kan belum pernah, tapi kalau untuk Tokopedia, Tris pernah bandingin harga sama Shopee, lebih jauh Pak, lebih murah di Shopee dibanding di Tokopedia. Oke, artinya bagi kamu yang paling penting bisa memberikan harga yang lebih murah. Mm-mm. Itu yang tadi yang aspek perspektif kepentingan pelanggan tadi. Mm-mm. Tapi sebenarnya tanpa membandingkan antara Tokopedia dengan Shopee pun, ya, bahwa fasilitas di semua aplikasi tadi, baik Shopee, Tokopedia, Lazada, dan segala macam, kita dapat membandingkan harga produk yang sama pada berbagai macam penjual. Mm-mm. Jadi kita Mm-mm. punya keyakinan ketika membeli itu yakin bahwa ini yang memang paling murah sudah. Iya. Kalau ternyata ada yang lebih murah lagi, ini masih mahal, itu salah kita. Ngapa tidak meriksa dulu yang lain? Mm-mm. Ya. Bandingkan dengan kalau kita datang ke toko. Kadang-kadang kita ke toko tuh ragu. Sudah nawar-nawar, sudah berapa kali nawar-nawar, masih tidak dijawab tidak, karena inilah paling murah, apa belum? Iya. Ragu gitu tuh. Heeh. Benar Pak. Berikutnya, ITSM bertujuan mengurangi biaya teknologi itu sendiri, ya, meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, Ya, Ma. dan Melihara ketangkasan. satu kita apa namanya? Ya contohnya tadi kita jadi tampil seperti itu, sudah membanding-bandingkan dan sebagainya. Ya. Mm-mm. Intinya itu semua bermakna ada value-nya, ada manfaatnya. Ya, ada manfaat yang dirasakan, kegunaan dari layanan tersebut. Jadi memangku kepentingan itu stakeholder, para pihak yang berkepentingan. Nah, kita bisa merasakan kegunaan dari layanan tersebut. Kira-kira kita itu akan dalam hati menyebut, syukurnya lah ada Tokopedia nih, syukurnya ada Shopee nih, jadi lemak lah belanja. Nggak rasa terbudi. Nggak tahu dapat harga yang paling murah nian, gitu kan. Apa kan kita sebelumnya cak banding-bandingin dulu, cari yang mana, atau kita dapat info dari wong lain, kan ada komen-komen wong lain. Aku kemarin ke pasar, barang ini kemarin tuh anak beli untuk korong ke. Baca ada komen wong tak bagus di Shopee. Jadi sebenarnya kawan di pasar tuh nawai kemarin tuh. Belum ke iyo ke, nak cek dulu di Tokopedia. Saya selalu begitu. Jadi kalau saya ada orang nawarin sesuatu, iseng-iseng cek dulu ada di Tokopedia gitu. Untuk jadi referensi gitu. Aku tuh Budi. Nah, ada nilai manfaatnya gitu ya. Jadi dengan kata lain, kita katakan bahwa tujuan utama dari ITSM itu memberikan nilai ya kepada para stakeholder, para pemangku bisnis, para end user, para pengguna, supaya ya service atau layanan itu akan selalu disempurnakan, ditingkatkan secara berkelanjutan. Siapa saja para pihak yang berkepentingan dengan ITSM? Dalam bisnis, kita selalu ada dua aspek.
Itu namanya internal stakeholder sama external stakeholder. Ya. Jadi kalau di dalam internal, eksternal itu maksudnya adalah dalam sebuah organisasi, apapun organisasinya. Ya. Misalnya, kamu kerja sebagai resepsionis di asrama haji. Iya. Kalau eksternal mungkin udah jelas ya, itu tamu yang hadir di sana ya, tamu yang menginap di sana. Ya. Internal itu adalah para pihak lain yang ada di dalam asrama haji itu sendiri yang memanfaatkan hasil kerja kamu. Itu namanya internal stakeholder. Pihak yang berkepentingan dari bagian internal. Apapun profesional yang bekerja di dalam organisasi yang sama. Karena bisa jadi ada orang lain yang pekerjaannya tergantung pada pekerjaan kita. Repotnya dia itu akibat kerjaan kita. Karena tidak sadar kita nih kan pegawai capek tapi kita menzolimi orang lain. Jadi gara-gara kita nyusah ke orang lain. Nah, padahal katanya kan hidup nih kalau tidak pacak ngebagus sih, jangan nyusahin jadilah. Jadi coba kita bicara siapa internal stakeholder dari kita. Adalah pihak yang berhubungan dengan hasil pekerjaan kita, itulah internal stakeholder. External stakeholder adalah para pihak yang berasal dari luar organisasi. Jadi kalau kita ngomong ITSM, tentunya siapa pihak dalam yang berhubungan dengan teknologi IT tersebut, siapa pihak luar yang berkaitan dengan hadirnya layanan teknologi IT. Ya, jadi tadi contoh di meja resepsionis ada komputer. Benar salahnya komputer itu, bagus jeleknya komputer yang ada di situ, siapa yang merasakan manfaatnya? Yang sebagai reception, Pak. Ya, tidak selalu hanya receptionnya tadi baik, bahwa kalau ada sistem yang salah pada penginputan data, akan berdampak kepada misalnya keuangan, input tarif, salah nunjuk diskon, misalnya, ya, salah ngitung hari, uang nginep 10 hari, cuma 9 hari dihitung, aja tekor sehari, ya, ya. Jadi tidak sekedar ada komputer dicogok di meja itu untuk di meja itu baik, intinya kira-kira macam itu. Banyak pihak yang berkaitan dengan hadirnya teknologi di sini. Oke. Jadi ini ada 10 manfaat utama dari ITSM. Silakan dibaca, tidak terlalu saya jelaskan ya. Ini terjemahannya yang sebelah kanan ini ya. Manfaat dari ITSM. Bisa menurunkan biaya, ya, return of investment yang tinggi, ya. Pemadaman layanan minimal ini maksudnya adalah gangguan layanan, ya, lebih sampai layanan itu hilang dan seterusnya. Saya pikir
Ya, hati-hati Om. Oke. Dengan demikian, apa saja proses-proses yang berlangsung dalam ITSM? Ya, kita tahu apapun yang namanya manajemen, di situ ada proses. Ya, maka ITSM itu ada 5 proses utamanya. Pertama, sebagai intinya adalah kita harus membuat strategi layanan. Dilanjutkan dengan merancang atau mendesain layanan apa yang mau kita beri. Ini masih dalam perancangan. Sebelum apa yang kita rancangan kita implementasikan, dia terlebih dahulu ada proses yang namanya transisi. Apa itu transisi? Transisi itu adalah segala persiapan yang kita perlukan untuk mengimplementasikan apa yang kita rancang tadi untuk menjadi sesuatu yang operasional. Misal, contoh, sebelumnya barangkali di tempat kerja di asrama haji itu resepsionis itu kerjanya manual. Jadi kalau ada tamu datang nanya ada kamar kosong nggak? Oh, barangkali dulu waktu masih manual kamu cuman nengok ke dalam lemari tempat nyimpen kunci. Ada enggak kunci terkapar di situ? Karena kalau ada kunci di situ artinya kamar itu tidak dipakai. Ready. Tidak? Simpel kan? Nah, masalahnya kalau kunci itu misal belum kebalik pada uangnya sudah check out. Jadi jalan untuk ngatokan, yo Pak, ada kamar kosong cuma nyiak kunci tadi. Apa yang terjadi? Oh, kita ngomong Pak, penuh Pak. Karena tidak ada kunci yang dibalikkan. Padahal sebenarnya ada yang sudah check out, cuma belum dibalik ke. Atau uangnya itu nelpon. Bukan datang langsung, nelpon. Sekarang ini katakanlah jam 12 siang dia nelpon. Nah, nanya, kalau pagi sore ada kamar kosong enggak? Ya tadi, nak jawab ada kamar kosong itu ingat nama laci tadi kan? Iya, lacinya. Macam itu, benar, macam itu caranya selama ini. Ida Pak. Nah, tapi lebih kurang lah, kita mau cerita ya cuma itu kira-kira. Nah, baca bayangkan kan kalau kondisi semacam itu kan. Nah, padahal untuk pagi sore. Nah, ini jam 12 siang. Kamar yang berisi sekarang ini sebenarnya uangnya duduk di lobi. Cuma belum dibalik aja kunci. Ini jam check out ini nih. Tapi kan belum dibalikkannya, maka kamu bilang uang yang nelpon tadi penuh Pak. Karena kamu tidak punya data tentang kamar yang akan kosong nanti sore. Alhasil, tadi pelanggan yang tadi nak nginep lagi orang nginep karena dikatakan kamar penuh. Nah, kalau kita punya sebuah aplikasi, kita punya aplikasi yang menjadi sistem informasi manajemen penginapan misalnya. Kita tahu kamar nomor 204, uangnya memang akan check out siang ini, tapi uangnya belum balik ke kunci. Yang nelpon tadi ngomong nak masuk pagi sore. Nah, di menu komputer kita sudah muncul bahwa kamar 204 akan ready nanti.
Artinya apa? Inilah kondisi bahwa sebelum kita menghadirkan komputer di situ, kita harus rancang dulu strateginya macam mana. Hadirnya komputer, hadirnya aplikasi, nak pengen macam mana. Jadi ini namanya service strategi. Bahwa untuk pelanggan eksternal mudah mendapat informasi tentang ketersediaan kamar. Bahkan kadang-kadang tidak perlu nelpon. Dia buka website jadi tahu kamar mana yang bakal kosong. Itu yang terjadi. Kita punya aplikasi-aplikasi pemesanan hotel online sekarang. Jadi pelanggan bisa dengan mudah ada kosong apa tidak. Yang kedua, strateginya memang dirancang, layanannya itu nanti bukan hanya untuk kepentingan orang luar, itu kepentingan internal juga. Siapa? Contoh, housekeeping. Jangan sampai, misalnya gudang tempat nyimpan spray itu jauh, misalnya. Dorong, spray, tahu-tahu kurang ciko. Bawa cuma 5, ternyata kamar yang harus diberesin 7, 6 misalnya, kurang. Balik lagi ngambil spray. Harusnya petugas housekeeping tadi sebelum dia keluar dari tempat station dia, beresi kamar tadi, dia sudah tahu jam segini ini ada berapa kamar yang check out. Jadi dia bisa nyiapkan apa-apa yang harus dibawa. Apalagi memudahkan servis bagi bagian akuntansi. Hari ini berapa duit masuk? Iya. Nak bertanya lagi, resepsionis, berapa duit ada dalam laci? Ada yang hilap salah hitung. Iya benar-benar. Jadi ini yang disebut dengan service strategi. Kita siapkan dulu strategi apa yang mau kita buat. Ini strateginya kemudahan pelanggan, kemudahan housekeeping, kemudahan akuntansi, terserahlah pokoknya, ya. Nah, baru kaget dirancang seperti apa service itu. Itu namanya service design. Nah, begitu kaget dibuat, ya, nantinya dibuat aplikasinya, dibuat sistemnya, bla 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 bla. Maka sebelum dioperasionalkan, tentu ada proses transisi. Apa itu? Tidak tiba-tiba buang buku, cogok ke laptop di situ. Nah, mungkin sebelum masuk laptopnya di meja resepsionis itu, resepsionisnya perlu di training. Ya. Diajari cara membukanya. Itu proses-proses persiapan, proses transisi, perpindahan dari sistem lama ke sistem baru. Nah, kalau sudah siap, proses transisinya baru kita operasionalkan layanan yang tadinya memang sudah direncanakan. Yang terakhir, yang kelima, pada posisi manapun, pada kondisi manapun, selalu ada namanya peningkatan layanan secara berkelanjutan. Continual service improvement. Inilah 5 proses yang ada dalam ITSM. Ya. 1, menyusun strategi layanan. 2, merancang layanan. 3, melakukan transisi layanan. Yang keempat, operasionalisasi layanan. Dan yang kelima, selalu ada namanya penyempurnaan layanan yang berkelanjutan. Jadi selalu menuju yang lebih baik, lebih baik. Nah, setiap proses akan ada detailnya. Setiap proses akan ada detailnya. Di masing-masing ada detailnya.
Biasanya kuliahnya macam mana? Ini kan 3 SKS. Apa memang 3 kali berapa? Satu SKS-nya berapa? 45 menit atau 50 menit? Ya 45 menit ya. Sekitar itu ya, Pak. 2 jam 15 menit. Sampai benar. Sampai jam 6:04. Iya, Pak. Tapi kalau daring sesuai dengan biasa yang misalnya seperti kayak slide-nya, Pak. Kalau misalnya slide yang Bapak presentasikan habis, udah gitu, Pak. Biasanya, Pak, kalau untuk dosen yang lain. Kalau saya ikuti slide, banyak slide saya nanti. Habis-habis. Ya. Sampai di sini macam mana? Bisa dipahami dulu enggak? Saya khawatir kalau saya sih 3 jam tahan saya ngajar. Kalau di Unsri kan 1 SKS 50 menit. Jadi kalau 3 SKS 2,5 jam. Kalau saya malah kadang-kadang kurang 2,5 jam itu. Dan mahasiswanya mah ya, berasap galau kepalanya. Sesi layanan. Mana kira-kira? Nah, dilanjutkan atau ini dulu, kakek baru didalami lagi? Kalau saya sih siap-siap aja. Jadi ada 5 proses dalam ITSM. Sebenarnya target saya tadi bahwa yang penting tujuan pembelajaran kita kuliah pertama ini adalah menanamkan dulu pemahaman yang kokoh tentang mengapa kita harus mengerti ITSM. Apa alasannya? Yang kedua, apa sih ITSM itu? Jadi definisi ITSM tadi ya, dan apa tujuan dari ITSM itu. Ini ada prosesnya agar kita, jadi intinya apa? Proses yang 5 inilah hal-hal yang harus kita lakukan jika kita ingin mencapai tujuan dari ITSM. Apa tujuannya? Menghasilkan sesuatu yang berdampak, yang mampu memberikan business value, memberikan dampak manfaat bagi kita. Jadi jangan sampai hadirnya teknologi itu menjadi beban. Jangan nyusahkan. Saya selalu ngasih contoh paling gampang untuk menjelaskan itu adalah ketika dulu di kantor kelurahan hanya ada mesin tik, semua orang bisa ngetik untuk bersurat apapun. Semenjak pakai komputer, ya cuma uang sikok, uang dua yang pecah ngepin. Yang lain tidak tahu galau. Kapan uang itu tidak kasih? Urung segala galau. Nah itu tadi, hadirnya teknologi bukan mempermudah, malah jadi beban. Kalau di warung, apakah warung siapa lah, warung Nina apa siapa tadi? Maaf Pak, sebentar Pak ya, maaf Pak ya. Ya. Maaf, yang tidak sekolah pun, kapan dia berjualan, dia tahu. Kalau dia harus nerima duit 1.000, 2.000, 10.000, ini mau bayar. Datang tiba-tiba di warung itu dikasih sistem informasi kasir. Pakai komputer, cepat, si Bik Minah tadi tidak pacak maki. Lah kan repot kalau wong bayar lagi susah. Iya. Saya dulu mungkin beberapa tahun yang lalu pernah tulis status di Facebook ya, ketika istri saya operasi di rumah sakit umum. Apa? Lah boleh balik oleh dokter. Itu nak bayar. Nak bayar lagi saru. Allahu Rabbi saya bilang. Ini itu menlado. Tinggal bayar duitnya sekian gitu loh.
tolong terima ke? Tolong terima ke duitnya terima, tolong buat ke tanda lunas sudah bayar supaya pasien ini pajak balik. Itu lama nih ya. Jadi saya sebagai orang yang sekolah ilmu komputer sedih saya. Ini komputer untuk apa? Ya benar Pak. Ya. Lebih kurang ilustrasi cak itulah. Itu yang ITSM yang kita bahas ITSM itu di situ sebenarnya. Hadirnya teknologi untuk mempermudah layanan, bukan untuk menyusahkan. Iya. Inilah pentingnya mengerti ITSM. Kalau kita ada proses-proses ITSM ini, itulah wong taunya cuma pajak beli barang. Pajak beli komputer, beli apa pun kapan proyek pajak galau. Jadi apa dampaknya? Ini mempermudah bisnis proses atau justru mempersulit bisnis proses? Oke. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Secara garis besar sudah saya jelaskan tadi bahwa strategi layanan itu apa, ya. Kalau mau baca ya silakan dibacalah. Lebih kurang penjelasan itu bahwa semua itu harus dibuat grand design-nya dulu. Bukan selaju-lajuan baik. Kamu sudah nikah? Belum, Pak. Belum. Nah, nikah itu gampang, tapi strateginya itu bagaimana? Ya? Iya, Pak. Nah, jadi maksud saya gini, kalau menikah tuh satu jadi suami, satu jadi istri, oke, fine lah, itu semua orang ngerti. Tapi sebagai istri harus bersikap bagaimana, suami tanggung jawabnya harus bagaimana. Itu banyak orang nggak pikirkan, makanya banyak kawin 3 bulan cerai. Ya Allah. Ya, nah, kita kasih contoh yang real aja lah, ya. Iya, benar. Nah, kalau ada strateginya sudah disusun, mau seperti apa sistemnya, baru dibuat rancangannya seperti apa. Ya. Ini strategi itu sendiri, ada strategi manajemen, jadi nggak ada detailnya lagi ya, sesuai dengan yang ini tadi. Ini kalau gambar ini di Zoom, service strategi di sini ada 5, ya. Service design ada 11, ya. Service transition ada 5 dan seterusnya. Ini semua sudah saya uraikan penjelasannya, tapi garis besarnya itu tadi ya, bahwa yang pertama sebagai inti adalah kita harus punya strateginya dulu. Konsep itu grand skenario-nya macam mana? Layanan yang mau diberikan itu apa baik? Itu namanya strategi layanan, ya. Fondasi atau kerangka kerja. Jadi tadi saya katakan, kalau mau menikah itu fondasinya apa? Kalau tidak punya fondasi, itu tadi yang banyak keluarga-keluarga yang awalnya bahagia 3 bulan cerai karena tidak punya fondasi. Kita orang Islam mengatakan fondasi itu adalah nikah karena ada kerelaan di sana dan sebagainya. Ya. Oke, dibuat dulu fondasi yang kokoh, kerangka-kerangka yang kokoh, sehingga jelas apa yang mau dibuat. Misal, nak bangun rumah. Bangun rumah, tidak tiba-tiba langsung buat dinding. Kalau rumah lama, kita siapa dulu cagaknya, tiangnya. Kalau sekarang ngecor dulu fondasinya. Sudah itu nak buat rumah model cak mana? Rangkanya harus jelas dulu.
Yang repot itu adalah misalnya ada orang ngomong nyari tukang, aku nak mat rumah. Oke, kata si tukang, apa anak mat rumah cak mana? Entah katanya. Terserah mamang lah. Hah? Ini yang tadi yang saya katakan perspektifnya perspektif teknologi. Kalau rumah itu terserah mamang tukang buatnya. Padahal yang bakal nginep itu bukan si mamang itu. Iya benar. Hah? Nah, kita yang bakal nginep di situ kan nak kita rumah itu macam mana? Nah, itu yang namanya kerangkanya harus kita buat dulu. Oh, aku pengen rumah yang cak ini, model ini. Masalah kayak oleh si tukangnya Pak, bagusnya di sini Pak, yolah. Itu tambahan. Tapi kerangkanya ya, framework itu kerangka. Foundation or framework. Fondasi atau kerangka kerja. Itu namanya strategi. Nah, strategi ini sendiri diuraikan menjadi 5 ya. Strategi manajemen, ya, manajemen portfolio, ya, manajemen keuangan, ya, finansial, ya, kemudian demand dan capacity, ya, permintaan dan kapasitas, kemudian business relationship management, ya, ini bisa kamu baca detailnya seperti apa. Yang kedua, kita merancang atau mendesain layanan yang tadi sudah distrategikan. Ya. Kita rancang. Tujuannya adalah ya, merencanakan atau merancang apa saja yang mau kita berikan di tuntutan bisnis tadi. Jadi yang namanya desain itu lebih detail dari strategi. Ya. Kalau strategi itu oh ya, jadi ini nyambung dengan mata kuliah yang baru tadi siang saya diberikan kepada saya oleh Bu Remi, yaitu rancangan strategi sistem informasi. Jadi kalau kita ngomong perancangan strategi, berarti itu sesuatu yang bersifat konseptual. Sesuatu yang bersifat foundation tadi ya, yang fondasi atau kerangkanya. Ya. Nah sekarang ini kita detailkan di sini, di mana kita merancang bagaimana koordinasi kerja, kemudian bagaimana mengelola daftar layanan yang bisa diberikan, ya, termasuk manajemen resiko, ya, manajemen resiko. Terus service level manajemennya adalah batasan-batasan tingkat layanan. Saya masih ingat dulu, saya masih kerja di Telkom. Telkom itu dengan Bank Mandiri memberikan service level agreement 99,99. Mandiri, BCA, istilahnya 59, 5, 9. 9. Maksudnya apa? 99,999% jaminan. Tidak putus. Itu namanya service level. Ada perjanjian bahwa layanan internet Telkom ke Bank BCA atau Bank Mandiri 99,99%. Tidak mungkin 100%. Yang sempurna itu cuma Allah. Yang nak mengatakan pasti tidak pernah mati. Iya. Mungkin. Jadi ada 1% dia akan gangguan. Kalau saya membandingkan di Inggris, PLN-nya Inggris itu janjinya apa ke pelanggan? Bahwa dalam setahun
maksimum 3 menit mati. Maksimum 3 menit mati dalam setahun. Di Inggris, PLN kita 3 menit sekali mati. Ya, tidak kata jaminan kalau listrik itu bakal hidup terus. Begitu juga kalau kita punya aplikasi, kita harus menjaminkan kualitas layanan kita itu sampai level berapa. Di sini ngomong kualitas tadi ya. Ada kapasitas, seberapa besar kemampuannya ya, dan availability, ketersediaannya. Ini continuity management, bagaimana menjaminkan layanannya berlangsung terus, tidak putus-putus. Ya. Terus keamanan, jangan sampai ada aplikasi yang mudah dihack oleh orang yang tidak berhak, sesuai dengan ketentuan persyaratan aturan dan segala macam, ya, compliance namanya. Arsitektur termasuk nanti suppliernya seperti apa. Itu yang kedua tentang desain. Yang ketiga transisi. Ya, tadi transisi sudah saya jelaskan bahwa apapun servis sebelum dia masuk ke dalam operasional ada tahapan antaranya. Ada tahapan antaranya. Ini disebut masa transisi. Zaman dulu, kalau ada gadis nak nikah, biasanya masuk pingitan. Pingit istilahnya itu. Itu masa transisi sebenarnya. Maksudnya apa, juang tua-tua tuh. Awak telah nak berlaki, mulai sekarang jangan gini berjalan, mendep-mendep di rumah. Nah, supaya kita terbiasa kalau di rumah tuh. Jangan ngedadak, biasanya galak apa ngelembeng kemana-kemana, tiba-tiba sudah punya laki tidak boleh metu, nak marah-marah. Padahal memang harus metu rumah kalau sudah berlaki harus minta izin. Kalau laki tidak mengizinkan tidak boleh metu. Jadi ada proses persiapan menuju ke operasional tadi. Nah, macam cara kalau orang nak nikah tadi yang dipingin itu, atau yang kaget berinai, ya. Orang Padang tuh malam berinai. Di Palembang dulu juga ada yang macam itu, tapi lah jarang sekarang. Ya, biasa pakai inai itu paling tidak seminggu sebelum. Itu tadi supaya tidak lagi metu berjalan. Malu berjalan kemana-mana pakai tangan ada abang-abang misalnya. Tujuannya tak biasa kan di rumah. Lama ini kita gadis tu gawe berjalan metu pagi balik tengah dalu. Jadi ada proses persiapan sebelum suatu layanan teknologi IT itu dioperasikan atau diterapkan. Ya. Ada apa baik di dalamnya? Ada change management, ada project management, ada knowledge management, ya, ada asset and configuration management, sampai ke release and deployment management. Barulah setelah itu masuk ke service operation. Jadi kita di sini mengimplementasikan service atau layanan yang akan diterapkan, diimplementasikan. Nah, isinya juga ada beberapa, yaitu yang pertama pengelolaan insiden. Insiden itu ada insiden apa? Ya, insiden apa? Gangguan atau kecelakaan. Ya. Jadi kalau ada error, cak mano? Itu insiden. Karena yang user tadi kan belum biasa make. Ketika akan diimplementasikan, nah ini terjadi, dan bagaimana cara mengatasi? Problem management, ya, ada persoalan atau technical management. Dan yang terakhir, fase yang terakhir dalam proses
ITSM, yaitu namanya Continue Service Improvement, CSI. Ya, penyempurnaan layanan yang berkelanjutan. CSI, Continual Service Improvement. Improvement itu adalah penyempurnaan service layanan continue berkelanjutan. Jadi, dalam melaksanakan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan, maka ada 3 hal yang perlu kita. Pertama, selalu melakukan review, evaluasi, tinjauan terhadap layanan yang direview, dipantau. Kalau bahasa manajemen ada controlling, monitoring. Hasil monitor dievaluasi, dicek benar apa tidak, ada error apa tidak, kalau ada error berapa besar errornya, dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah inisiatif ya, atau tindak lanjut inisiatif yang namanya improvement atau penyempurnaan layanan yang berkelanjutan itu seperti apa. Ini juga perlu dikelola, perlu di manajemen. Ya. Inilah 5 proses beserta detail rincian pada setiap proses tadi. Jadi setiap proses ada subprosesnya. Oke. Yang saya maksud dengan peningkatan layanan berkelanjutan. Saya salah letak. Mestinya ini dulu, baru tadi yang 3 tadi. Kebalik. Oke, kira-kira itu bahan kita hari ini. Ya. Tadi Novanya kayaknya terputus. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan, Tris? Tris boleh minta materi ini dikirim ke WA atau? Ya. Nanti ini saya kasih semua. Saya Iya, nggak Pak. pernah nyimpen bahan kuliah. Iya, Pak. Kalau saya nggak ada, karena riset saya itu knowledge sharing. Bidang ilmu saya knowledge management, khususnya fokus pada knowledge sharing. Jadi pengetahuan itu harus di-share. Iya, benar, Pak. Tidak ada yang saya simpen-simpen ya. Boleh, ini silahkan. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, kemudian saya juga akan berikan bukunya. Oke, sambil nih. Nanti ini saya punya buku. Ya. Ini buku teks yang saya pakai. Ada soft copy-nya. Tapi bahasa Inggris. Perlu diterjemahkan berarti, Pak, kalau mau bacanya. Bahasa Inggris itu adalah bisa karena biasa. Ya. Iya, Pak. Jadi silahkan. Nanti saya share juga di grup. Ya. Biasanya dibagikan di mana? Di grup? Kalau biasanya itu melalui Google Classroom, Pak. Oh gitu. Saya belum sempat bikin lagi karena kebiasaan kalau di Unsri kan kita punya e-learning, jadi apa-apa diposting di e-learning. Memang sih kalau universitas belum ada e-learning, biasanya pakai Google Classroom. Saya belum sempat buat, tapi nggak apa-apa lah, nanti saya kirim aja lah. Iya, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa.
Nanti saya share semualah itu materinya. Atau kalau yang punya Tris tadi sudah ada di di WhatsApp tadi sudah saya tandain karena sudah komen di komen saya, ya sudah reply komen saya. Yang Mbak Nova itu nomornya di nomor berapa? Apanya ya Pak? WA-nya. Karena cuma 2 orang nggak apa-apa, saya bisa japri aja nanti. Iya Pak. Hah? Ya. Atau saya kirim ke Tris, nanti Tris tolong forward ke Nova. Ya, saya belum tahu nomornya yang mana karena dalam di grup itu yang mana ininya. Iya Pak. Boleh Pak. Nanti teruskan ke Nova kalau sudah Bapak kirim. Yalah, kalau gitu itu dulu lah kalau gitu untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nah, kalau nanti ada yang nggak jelas, boleh. Oke, Iya, Pak. dan demikian kalau begitu kita akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.